yang sekarang ini tuh masih banyak yang melakukan kayak tindakan yang sebenarnya nggak sesuai dengan dasar negara kita. Misalnya main sekelas-sekelasan, terus pembulian, dan yang lain-lain. Nah, padahal itu sangat bertentangan dengan kayak apa sih namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Ngomongin undang-undang dasar ya. Jadi maksud pembukaan undang dasar tuh menurut kalian tuh apa sih? Oke, kalau menurut aku ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi salah satu alasan kenapa sih kita, which is bangsa Indonesia, itu bisa tetap hidup dalam suasana negara yang sudah merdeka lahir dan juga batin ini. Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ada banyak banget motivasi dan juga aspirasi yang tentunya dari perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Itu sih menurut aku. Wah, bener banget tuh. Tapi aku tahu nih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sumber cita-cita hukum ataupun moral dan nasional atau internasional juga loh. Nah, benar banget nih. Banyak remaja yang justru tuh nggak tahu adanya undang-undang dasar, tapi tidak tahu maknanya yang bisa kita pakai sebagai motivasi dan cita-cita. Nah, pertanyaan kedua yang aku punya, kalau pokok pikiran kalian tentang masalah ini gimana ya? Oke, dari pokok pikiran aku, kita bisa ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 2 yang mengenai sila kelima. Nah, contoh pasalnya itu ada pasal 335 ayat 1 bukit 1 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membicarakan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman, kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Itu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari aku sendiri sih di sesuai alinea yang keempat ya, yang sesuai dengan sila 2 yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab. Nah, Undang-Undang Dasar ini diatur nih dalam nomor 23 tahun 1997. Caranya pada ayat 5 pada ayat 1 tuh. Nah, yang mengemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Itu sih. Oke, boleh aku sedikit tambahin ya dari pokok pikiran Cesha dan pokok pikiran Faros. Nah, kita bisa ambil juga dari alinea 1 yaitu tentang sila ketiga tentang persatuan Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 1 yang mungkin semua orang udah tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita mengharapkan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu garis satu nih. Itu sih, Din. Oh, keren ya jawaban-jawaban kalian ya. Keren dong. Nah, pasti lah, maksud sih. Nah, kita bisa belajar nih dari kakak-kakak yang udah jelasin nih. Terus aku punya pertanyaan terakhir nih. Question dari aku itu gimana sih contoh sikap positif yang kita bisa pakai dan diterapkan di sekolah? Oke, jadi kan kita udah kasih juga nih contoh pasal-pasalnya. Nah, sebenarnya untuk sikap positif kita bisa ambil banyak banget. Cuma kita mau ambil yang sikap basic aja nih ya, yang mungkin bisa kita lakuin di sekolah. Gimana nih menurut kalian? Kalau yang menurut aku nih, kita bisa mulai dari memiliki hak asasi manusia. Gitu bisa contohnya, siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sama ratanya dengan siswa yang lain. Ya, setuju banget. Kalau menurut Cesha gimana nih? Kalau menurut aku, kita bisa menolong sesama yang membutuhkan. Contohnya, misalnya nih teman yang lagi kena musibah, kita bisa bantu lewat donasi buat dia. Oke, kalau menurut aku nih sikap yang benar-benar setiap hari pasti kita lakuin ya, yaitu sikap sopan dan ramah. Kan pasti kita setiap hari sopan dan ramah ya harus. Contohnya itu gampang banget. Setiap kita bertemu teman, bertemu guru itu kan pasti kita menyapa. Terus juga kalau ketemu guru kita salim dan jangan lupa untuk ramah senyum juga. Benar banget. Boleh. Coba dari ya. Oke. Jawabnya. Oke, kalau menurut aku di sekolah itu kan kita rame-rame ya, jadi kita harus saling menghormati pendapat satu sama lain. Jadi kita mau saling mendengarkan nih pendapat orang, gitu sih mungkin kurang lebih. Ya, yang jelas horny ya. Ya, masih nyambung sih dari anak keren ini ya. Udah. Ya, salah satu perilakunya ya itu tidak mendiskriminasikan satu sama lain. Sebagai contoh nih,
semua orang punya kesetaraan, semua orang punya kesamaan, semua orang bisa maju. Yes. Contoh perempuan bisa kan jadi ketua kelas? Yes. Bisa. Perempuan boleh kan maju ke depan untuk memimpin secara hal. Bisa. Benar. Yes. Terus juga misalkan dari perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan ras, bagi minoritas juga boleh untuk maju. Bukan berarti kita mayoritas kita punya kuasa, enggak. Yes. Bukan berarti lo mayoritas lu punya kuasa, enggak gitu. Gitu. Salah. Semua itu dapat kesetaraan yang sama ya. Itu dari aku sih. Jadi jangan pada bagus-bagus banget ya. Ya dari podcast di Ida hari ini ya. Nih seru banget pasti lagi dari kakak-kakak seru ini ya. Ya, semoga bermanfaat Lalu juga. banget buat kalian semuanya yang ada yang nonton podcast aku dan kita semua nih ya. Dijadikan motivasi Pasti juga ya. dan cita-cita untuk kalian. Betul banget. Betul ya. Oke. Terima kasih semuanya yang menonton. Bye bye.